Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Jambi Parlemen edisi Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori, kita akan membahas mengenai pembangunan negeri Jambi di tengah pandemi virus corona. Seperti apa ulasannya, apa saja yang bisa ditolong untuk negeri Jambi ini dalam hal pembangunan bersama saya, Melani Kadar. Bukan hanya bersama Bang Fauzi Ansori, tapi kita juga bersama Bang Doni selaku Kepala Bapeda, dan kita berada di lobi Bapeda yang kita melihat bahwa gerainya sangat menarik sekali. Ketika bicara tentang Jambi, ini sudah terlihat bahwa Bapeda, Bang Fauzi juga dulunya dari Bapeda, melihat hal ini ya kita mengapresiasi lah brand-brand lokal, dan ini ada di Aula Bapeda Provinsi Jambi. Baik, kita bahas tentang pandemi. Pandemi ini sangat menyiksa loh Bang Fauzi. Anda adalah salah satu sosok di DPRD Provinsi Jambi yang kerap mengulas tajam. Ini harusnya prioritas tidak. Dari Anda sebagai Kepala Bapeda dulu, sebelum Bang Doni nih, lebih senior kan Bang Doni, sebagai senior. Melihat kondisi pembangunan negeri Jambi di tengah pandemi ini seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh masyarakat Jambi. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berdialog interaktif berkaitan dengan pembangunan di tengah wabah COVID-19. Jadi kalau kita bercerita pembangunan kan ada mekanisme perencanaan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur melalui Bapeda leading sektornya. Kita sudah menyusun rancangan anggaran pembangunan daerah untuk tahun 2020, dan semuanya itu berjalan dengan lancar ketika wabah ini belum terjadi. Nah, pertanyaannya ketika wabah ini muncul, lalu kemudian pemerintah membutuhkan sejumlah anggaran untuk mencegah penyebaran COVID ini, maka mau tidak mau pemerintah juga harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Sementara waktu di sisi lain pembangunan juga harus berjalan, terutama pembangunan ekonomi atau pembangunan proyek-proyek bersifat infrastruktur yang bisa mendorong tumbuhnya perekonomian Jambi. Dan hari ini dirilis dari LKPJ-nya Pak Gubernur bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0,67 dan bergeser akan menjadi minus kalau tidak terkendali secara baik. Nah, oleh karena itu, untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi kita supaya jangan minus, kita juga harus fokus. Kira-kira program-program pembangunan apa yang harus kita pertahankan dan apa yang tidak harus kita pertahankan dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Kalau boleh tahu, untuk kita ulas sedikit saja terkait sebelum pandemi, apa saja sih pembangunan infrastruktur yang menunjang ekonomi? Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi yang mendorong ekonomi kan berangkat dari perencanaan pembangunan yang disusun 5 tahun sebelum ini, yang kemudian dirinci lagi menjadi perencanaan tahunan di dalam APBD, bahwa program pembangunan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan dan target-target indikator kinerja utama di bidang infrastruktur dan ekonomi. Tentunya ini menjadi domain pemerintah untuk menyusun kegiatan program yang mengarah ke situ. Lalu kemudian secara tugas pokok dan fungsi ini memang harus dibahas bersama-sama dengan DPR, karena DPR punya 3 fungsi yang berkaitan dengan legislasi, kemudian dari anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, ya hari ini memang sebenarnya yang paling pusing itu pemerintah. Dimana ketika wabah ini berkembang, ya COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia, ternyata juga pundi-pundi keuangan negara juga menjadi tersumbat akibat aktivitas ekonomi itu tidak berjalan secara lancar. Salah satunya ketika pendapatan negara berkurang, DAU kita berkurang, ya kan? Maka ketika DAU berkurang, ini juga akan berpengaruh terhadap program-program yang sudah disusun oleh Pak Doni dan Pak Gubernur. Oke, Bang Doni bisa dijelasin nggak kalau misalnya Bang Fauzi Ansori tadi ya, kalau kelihatan kita udah prepare banget di akhir tahun 2019 untuk menuju 2020, tapi bisa dijelasin nggak sih kepada masyarakat juga, sebenarnya pemerintah udah ngelakuin proyek-proyek ini loh, planningnya
untuk 2020 adanya pembangunan-pembangunan ini yang menunjang ekonomi, pembangunan infrastruktur yang mengarah pada pembangunan ekonomi di Jambi itu apa saja sih sebelum pandemi ini? Ya Mel, terima kasih Bang Oji, terima kasih saya diundang dalam acara Jambi. Jambi Parlemen. Jambi, acara parlemen ini sebenarnya kan. Tapi saya bahkan menyiapkan tempat ke Bang Oji, mengenalkan lagi. Alhamdulillah. Jadi terima kasih karena ini semua kan berkat beliau juga yang ngajarin kami senior. Jadi gini Mel, tadi saya baru menghadiri rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur. Yang dilaporkan adalah hasil pembangunan 2009, masih on track. Meskipun sana sini masih ada koreksi gitu yang disampaikan oleh 4 pansus. Pembangunan masih on the track? Masih on track 2019. Oke. Laporan keterangan pertanggungjawaban pekerjaan gubernur tahun 2019 on track dan kemudian kita susun 2020 di akhir 2019 kemarin. Ya kan? Kemudian kita kan bersepakat untuk mulai melaksanakan pembangunan mulai tanggal 1 Januari 2020. Nah, masalah COVID ini, masalahnya COVID itu terjadi bahkan di triwulan 1. Jadi kita belum menyiapkan apapun. Ini filosofi daripada pembangunan belanja anggaran pembangunan dan belanja. Anggaran yang dikumpulkan sekarang dibelanjakan juga sekarang. Nah, kalau misalnya COVID ini terjadi agak mundur sedikit, artinya kita sudah punya kesempatan nih mengumpulkan uang dulu nih. Sudah ancang-ancang. Ya, sudah ancang-ancang punya uang, sudah ancar-ancar punya uang. Tetapi ternyata di triwulan pertama COVID sudah dulu. Sebenarnya kan dari November 2019, Cina sudah ada isu-isu yang berkembang. Sudah mulai menjadi sudah menjadi perhatian waktu itu ya. Menjadi perhatian dunia. Bahkan di dalam forum RKPD 2019, di mana Bang Oji juga hadir, saya juga hadir waktu itu, menyampaikan kepada kawan-kawan semua, ada 2 hal yang kita mesti perhatikan, yang harus kita takuti. Ada ramalan-ramalan tertentu. Pertama itu adalah ditetapkan Indonesia sebagai negara maju oleh Amerika secara sepihak. Benar. Ini membuat kemudahan ekspor kita itu dipangkas semua. Bantuan-bantuan ini sedikit terkikis. Ya, kalau termasuk bantuan lah. Tapi tidak-tidaknya harga kita dengan harga orang lain mesti jadi sama. Kan? Kalau dulu kita menikmati fasilitas sebagai negara berkembang, ada fasilitas semacam subsidi lah bagi negara berkembang. Nah itu tidak. Yang kedua sekarang itulah kemungkinan pandemi COVID itu akan merajalela, dan ternyata betul. Dari bulan 2 sampai di bulan 5, baru 3 bulan yang lalu saya ngomong, 29 Maret 2020 Bapak Presiden Jokowi menetapkan status bencana lalu peraturan instruksi Presiden atau peraturan Presiden. Kemudian dalam jangka waktu yang sangat pendek, sekarang kita bisa lihat bagaimana kasus mulai dari ODP, PDP sampailah dengan positif dan meninggal dunia. Dan ya positif dan yang meninggal dunia. Meskipun baru kemarin, beberapa hari lalu, baru dirilis bahwa Indonesia itu prestasinya angka yang meninggal lebih. Tapi kalau di-review lagi nih, Bang Doni, kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas pembangunan di Jambi ini sebelum misalnya kita bahas ya kondisi musibah. Begini ya, prioritas pembangunan sesuai dengan RPJM Provinsi Jambi 2016-2001 menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Ya. Masih ada infrastruktur yang harus dibangun, masih ada sektor pendidikan yang harus dibereskan, sektor kesehatan yang belum tuntas gitu loh. Nah ini kita bereskan di 2020 menjelang sampai ke 2021. Tapi persoalan kan ada persoalan di sini. Kan? Iya di 2019 pun kita review lagi nih. Di 2020 kita kena hantam bencana. Iya. Protokol bencana. Kita tidak memiliki protokol bencana di dalam RPJM 2016-2021. Sehingga sekarang agak kelabakan kita menghadapi itu. Memang kita tidak siap. Oke. Sehingga memang ketika bencana itu terjadi, sense of crisis dari kebendanan itu tidak nampak di kita. Tapi ketika ada 11 miliar yang digelontorkan pertama kali, lalu DPRD Provinsi Jambi menyatakan 200 miliar ditambahin lagi jadi 211 miliar ya, Bang Oji ya. Kalau bicara itu semua, DPRD sendiri kena pangkas berapa sih anggaran? Sebelum saya juga tanya ke Bang Doni nih nantinya. Jadi sebelum sampai ke DPR, saya mau cerita dulu dalam tataran pemerintah Provinsi Jambi ya. Saya ingin meluruskan 11 miliar itu adalah dana cadangan. Dana cadangan? Ya, dimuat di badan belanja tidak terduga, dan itu di dalam struktur APBD memang sudah stay. Ada. Tahunnya memang harus kita alokasikan. Jadi BTT itu kan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan berdampak yang tidak dianggarkan dalam perencanaan APBD-nya, digunakan uang itu. Nah,
karena COVID ini terlalu besar, 11 miliar tidak cukup. Ya, oleh karena itu, ya berdasarkan instruksi Presiden, kemudian ada SKB 2 Menteri, Mendagri dan Menteri Keuangan, lalu ada keputusan Menteri Keuangan, memaksa bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing. Ya. Itu kemudian bertentangan kalau tadi memang pertanyaannya apa yang menjadi prioritas. Betul, dari sisi prioritas memenuhi janji politik di dalam RPJMD. Itu harus dibiayai. Tapi persoalannya untuk membiayai janji politik itu uangnya tidak ada gitu. Dan kita harus fokus untuk menghentikan penyebaran COVID ini. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan pada daerah-daerah, pada gubernur bupati untuk melakukan realokasi. Nah, jadi pilihannya sekarang prioritas ini tidak bisa dilakukan? Kalau menurut saya, Pak Doni lebih paham lah, karena memang dia dokter perencanaan. Saya kira program-program yang dilakukan pemangkasan atau realokasi atau refocusing itu pasti adalah kegiatan-kegiatan yang belum begitu sangat-sangat prioritas. Nah, itu sudah sangat-sangat prioritas. Artinya kalau tidak dilaksanakan tahun ini, masih bisa kita tunda tahun berikutnya. Tapi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan stabilitas ekonomi, infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi supaya jangan down, ini harus dorong. Kemudian bagaimana juga menjamin daya beli masyarakat. Itulah makanya muncul istilah namanya dari jaring pengaman sosial. Jadi ada tiga hal yang dinyatakan oleh Kementerian Dalam Negeri di SKB-nya itu. Satu, dijamin ekonomi bisa ini berjalan. Yang kedua, memang dampak dari ini berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Nah, kita akan menyasar 200 miliar itu, mangkasan itu, kepada upaya-upaya untuk memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakat miskin kita. Kita akan lanjutkan juga, karena ketika ada bahasa jaring pengaman sosial, tapi masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana mekanismenya dan dapat uangnya dari mana. Dan di sini pun informasinya bahwa pemangkasan anggaran 50% itu benar-benar yang tidak prioritaskah dan legowokah setiap OPD? Nah, mungkin Bang Doni juga akan bisa jawab terkait hal itu, karena ini memang kondisinya mendesak untuk rakyat semua. Setelah jeda pariwara berikut ini. Di tengah pandemi virus corona, hal yang menarik adalah sebesar-besarnya keuangan negara, pemerintah pusat hingga daerah digelontorkan untuk rakyat. Dan di sini bahasannya yang telah disampaikan adalah prioritas pembangunan sekalipun jika tidak mendesak bisa saja ditiadakan. Di 2020 ini, kita belum bicara nanti 2021 seperti apa bayangannya, tapi Bang Fauzi Ansori, ketika kita melihat hal itu semua, Dewan melihat controlling yang harus dilakukan oleh segala pihak untuk melihat bagaimana sih anggaran itu dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Apa pandangan Anda terkait hal ini? Menurut kami dari perspektif Dewan, tugas pemerintah itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat. Nyawa itu lebih mahal dari sebuah proyek kalau menurut saya. Salus populi suprema lex esto. Ya, tuh. Jadi saya kira jangan sampai nanti nyawa rakyat ini terabaikan demi untuk mendorong sebuah prestise di sisi pembangunan. Kita juga tidak setuju gitu. Bagaimana pandemi COVID-19 ini juga segera akan berakhir gitu. Dengan percepatan-percepatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui skema pembiayaan APBD yang kita lakukan refocusing. Pada prinsip DPR tidak anti gitu dengan refocusing kan. Kita ingin mendorong itu secepat-cepatnya. Cuman persoalannya yang harus kita pahami bersama bahwa kehati-hatian pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial ini memang perlu dilakukan. Jangan nanti hari ini dilakukan, di belakangan hari ternyata ada masalah hukum gitu. Karena gini, bantuan ini luar biasa cukup banyak dari pemerintah pusat ada, dari program PKH juga ada, dari bantuan-bantuan sosial lain juga ada, kemudian provinsi ada juga, kabupaten juga menggelontorkan. Nah, jangan nanti bantuan ini juga tidak tepat sasaran dan bersifat
tumpang tindih, artinya apa? Anggaran yang kita siapkan itu juga tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, hari ini tidak ada kata lain bagaimana nyawa manusia, rakyat Jambi ini diselamatkan gitu. Jangan sampai COVID ini menyebar, nggak masalah. Bila perlu, ya, di dalam teori perencanaan kita lakukan cut off kalau terjadi bencana seperti ini, unpredictable. Katanya 7 Juni akan berakhir, akan menurun COVID-19. Tapi hari ini media merilis COVID ini diperpanjang sampai tanggal 23 September. Ya. Saya juga tidak punya keyakinan dan jaminan 23 September itu clear masalah COVID. Kalau pertanyaan nanti wabah ini menyebar sampai dengan akhir tahun, maka kebijakan yang paling tepat adalah cut off, menghentikan seluruh kegiatan untuk menyelamatkan rakyat. Cut off itu yang paling, itu ya menurut saya. Ya, oke. Tapi Bang Doni, kita juga ingin tahu juga dari anggaran yang sebanyak 200 miliar ini dipotong, OP di mana saja sih? Apakah semua memang, dan proyek-proyek yang sangat strategis untuk pembangunan dalam kategori pembangunan infrastruktur, apa saja yang bakal ditiadakan? Mel, sampai dengan Maret 2020, semua baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Dan kita masih punya keyakinan bahwa kita dapat masalah RPJM. Ketika memasuki masa pandemi COVID yang diumumkan, yang ada kasus di Indonesia, itu mulai satu hal yang membahayakan ini buat kita. Nah, semua sekarang sudah mulai masuk ke pembicaraan tentang narasi tentang COVID. Cuman kita lupa, ya, karena yang sering dibicarakan tentang COVID itu adalah bagaimana menangani atau hanya menangani COVID saja. Tetapi kan kita belum lihat ke belakang. Nah, kami kemarin pada saat Musrenbang, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang, Presiden juga mengingatkan, jangan cuma melihat masa penanganan COVID-nya saja, tetapi pasca dari COVID ini bagaimana nanti. Saya sepakat dari disampaikan Bang Oji tadi. Jangan kita habiskan sekarang, meskipun kita punya uang sekarang, jangan kita habiskan dulu. 200 miliar yang dibicarakan tadi itu hanya sekitar berapa persen dari 5 triliun rupiah kita nih sekarang. Tidak begitu banyak sebenarnya. Cuman akibat dari itu kan kita ada penyebab lainnya membuat ini jadi berat. Salah satunya terjadinya pengurangan dana transfer. Sehingga sebenarnya APBD kita sudah harus terkoreksi, tidak lagi di angka 5,2 triliun gitu. Kenapa? Sekitar ya kan sekitar pendapatan kita menurun sekitar 7%, dana transfer kita terkoreksi sebesar kurang lebih 7%. Kemudian pendapatan asli daerah kita juga akibat aktivitas ekonomi sektor real sekarang melambat, tumbuh melambat gitu. Dan daya beli masyarakat menurun. Masyarakat kemungkinan tidak akan membayar pajak lagi dulu, mereka tunda. Kenapa? Ini psikologis gimana? Mereka tunda dulu ya. Daripada saya tidak pegang duit bayar pajak, mending kami nunggu, biarlah di pilihannya ada dua. Apakah nanti pemerintah berbaik hati untuk memutihkan, atau mereka harus mendapatkan denda gitu. Sampai sekarang dengan angka 200 miliar itu sudah fix kah? Sudah dipotong dari setiap OPD? Sudah fix. Dalam pembahasan APBD saat ini, ini kan cuma belum diselesaikan. Secara administrasi belum diselesaikan. Kita sudah masukkan 11 miliar, bagaimana dijelaskan Bang Oji tadi. Sudah stay dananya sebagai belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini kita siapkan dulu, karena di Jambi ini adalah wilayah yang paling hampir tiap tahun terjadi kebakaran hutan. 19 miliar ini untuk itu tadi ya. 11 miliar sudah terpakai kah semuanya? Nah, sekarang kita udah pakai semua. Sudah pakai, sudah habis. Ya, kemudian kan kita minta persetujuan dari DPR untuk koreksi yang 11 miliar ditambah lagi dengan 200. Gitu loh. Memang angkanya di 211. Tanggung kan, kalau mau pamungkas tuh 212 gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti masih kurang ya. Satu kan jadi sablon. Nah, kita kira-kira begitu, Mel. Jadi kemarin baik-baik saja. Jadi kita nih sekarang masih bersibuk coba menghadapi pandemiknya sendiri. Berarti sekarang memang tidak ada sama sekali fokus bicara tentang pembangunan infrastruktur yang mengarah pada peningkatan ekonomi kah? Ya, tidak ada. Kita bilang. Masih ada. Musrenbang nasional, pidato Bapak Presiden kemarin, saya agak suka dengan pidato Bapak Presiden kemarin. Dia sampaikan, coba dilihat sektor ekonomi sektor real yang mana di daerah masing-masing yang masih bertahan, minimal bertahan. Kalau bisa kita lihat bangkit justru di saat pandemi gitu. Pandemi COVID. Kan pasti ada nih kayak sebenarnya sektor transportasi, ojek online. Itu harusnya bisa dibangkitkan gitu. Atau setidaknya bertahan. Nah, kemudian yang kedua, sektor mana lagi yang bertahan? Artinya kita tahu bahwa sektor-sektor ekonomi sebenarnya penumpang daripada wilayah-wilayah daerah-daerah tersebut gitu.
Jadi ini tidak boleh dilupakan pada saat mereka nanti kondisi Indonesia nanti baik-baik saja, Ya. atau Jambi, Provinsi Jambi nanti baik-baik saja. Mereka ini adalah pahlawan ekonomi Provinsi Jambi yang mesti di depan harus diselamatkan. Harus didorong lagi. Harus didorong lebih hebat. Iya, kalau Bang Oji melihatnya seperti apa? Sektor real memang harus ada Saya yang kira bisa sektor dibangun. real memang harus dilindungi ya, karena memang fundamental ekonomi kita ini berasal dari sektor real, UMKM dan lain sebagainya, itu kan basis ekonomi kita. Kalau cerita industri menengah besar itu kan itu sudah plot klasternya berbeda lah. Ya. Tapi kalau kita lihat secara makroekonomi, memang yang menumbuhkan ekonomi itu juga sebenarnya UMKM gitu kan basisnya. Kemudian konsumsi ya, termasuk gaji pegawai juga harus dijamin, harus gajian karena dia belanja itu menjadi pengeluaran pemerintah ya untuk dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kita sepakat dan kita sepakat dengan pemerintah di tengah pandemi COVID ini, kita bersepakat atas ketidakkesepakatan sebenarnya kan gitu. Sebenarnya ketidaksepakatan karena kita kan punya janji kan, karena wabah seperti ini ya kita harus melakukan revisi ulang, review ulang terhadap APBD kita. Dan hari ini mohon maaf kita masih bersyukur gitu, masih ada 50% anggaran infrastruktur yang bisa kita laksanakan. Iya kan? Masih ada 50%. Misal contoh, kalau berbicara PU 800 lebih lah, 823 miliar. Ya. Lalu hari ini dipangkas 477. Itu kan sudah lebih dari 50%. Ya. Baik itu barang dan jasa maupun modal. Artinya masih tersisa anggaran infrastruktur. Nah, infrastruktur yang tertinggal inilah yang kemudian oleh Bapeda dan Pak Gubernur, pemerintah provinsi itu harus difokuskan bagaimana ekonomi ini bisa bertahan. Misal kalau ada jalan ruas, jalan provinsi yang rusak sangat parah, itu segera tangani agar mobilitas barang dan jasa orang itu bisa lancar itu perekonomian kita. Nah, inilah tugas pemerintah untuk menjaga. Bagi kami di Dewan, apapun yang diusulkan oleh pemerintah tidak pernah itu ditolak sepanjang memang peruntukannya benar-benar bisa diyakinkan gitu. Misalnya sudah tahu kita corona hari ini sudah tembus di 40-an ya kita ya hari ini positif. Iya, 43 orang kan, ini serius. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah saran kami juga lebih berupaya keras lagi bagaimana penyebaran COVID-19 di Jambi ini bisa ditekan gitu. Jangan berlama-lama, kalau tidak berhasil ini akan berlanjut karena kita tidak pernah bisa melihat virus corona itu. 200 miliar anggaran sudah diplot untuk penanganan COVID-19. Kalau misalnya nanti cut off berarti semuanya stuck. Tidak ada pembangunan sama sekali. Maksud saya cut off itu untuk menjamin ketersediaan anggaran. Bukan untuk dihabis-habiskan gitu. Bukan dihabis-habiskan. Artinya gini, kita kan tidak bisa memprediksikan kapan wabah ini secara pasti akan berakhir. Pertanyaannya, kalau nanti wabah ini berlanjut, dari mana lagi pemerintah membiayainya itu? Ya kan? Bang Doni, dari 200 miliar misalnya. 200 miliar itu kan 103 ya Pak Doni ya? Iya. 103 itu kan untuk jaring pengaman sosial kan? Dampak kepada masyarakatnya. Ya, pada masyarakat. Sisanya itu untuk operasional penanganan, baik itu kesehatan, gitu, badan penanggulangan bencananya, gugus tugasnya dan lain sebagainya, pembelian APD, alat-alat pemeriksaan PCR itu katanya juga mau dibeli. Kita sepakat lah gitu ya. Tapi menurut saya kalau wabah ini akan semakin lama berakhir di Jambi, tentu kebutuhan masyarakat, daya beli masyarakat juga akan semakin kebutuhannya meningkat, daya belinya menurun. Disinilah peran pemerintah untuk hadir gitu membantu, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau yang pegawai kan masih terima gaji, benar, masih bisa beli beras gitu kan. Itu memang anomali Mel. Iya. Tahun ini adalah tahun anomali. Benar. Anomali dari DPR kalau saya bilang. Karena biasanya DPR itu ketat sekali dengan budget. Termasuk serapan anggaran. Nah, beda dengan tahun ini. Tahun ini apabila cut off memang supaya anggaran tidak terserap begitu tinggi. Kenapa? Karena tujuannya tadi yang saya sampaikan. Jika nanti ini masih diperpanjang. Gitu, nanti jika ini diperpanjang. Tapi berarti pertanyaannya juga mungkin akan dijabarkan juga dengan angka saat ini. Jika nanti perpanjangan pandemi sampai di 23 September, masih sanggup nggak sih keuangan negara, keuangan Provinsi Jambi untuk bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat? Setelah jeda pariwara berikut ini, kita break dulu.
Jambi Parlemen kembali bersama Anda. Tadi, jika pandeminya masih lama berakhir, diprediksi 23 September, Bang Doni, kuat nggak sih? Cukup nggak sih duit kita saat ini? Nggak kuat. Nggak kuat? Nggak kuat. Udah, saya cuma menjawab tidak kuat. Tidak ada penjelasan lain sekarang. Jadi saya bisa membayangkan sekarang, belanja pemerintah sekarang sudah terkoreksi. Tadi, maaf, sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan terkoreksi sekitar 20% ya. Tapi sampai hari ini kurang lebih sekitar 12,15%. Dengan catatan baru sampai hari ini dengan perkiraan kita pandemiknya hanya sampai dengan bulan Juni. Tapi ternyata tadi Bang Oji menyampaikan 23 September kata beliau. Berarti ada tambahan lagi pembiayaan selama 3 bulan ke depan. Nah, pembiayaan itu kan sekarang terbebannya kepada masyarakat yang terdampak. 3 bulan ini belum semuanya nampak masyarakat itu terdampak, tapi 3 bulan kemudian itu akan mungkin masuk dalam deret ukur, bukan lagi deret hitung. Kalau sekarang yang terdampak mungkin 30.000 orang. 3 bulan ke depan yang terdampak itu 30.000 kali 2 minimal gitu. Ya. Jadi ini bukan angka yang akan stuck pada periode 3 bulan setelah kondisi saat ini. Tapi kalau melihat itu semua, Bang Fauzi, tadi apa sih yang akan dilakukan oleh Dewan juga? Kita ingin tahu juga berapa sih anggaran yang di refocusing dari DPRD Provinsi Jambi sendiri untuk penanganan COVID, dan nanti ketika bicara tentang uang tidak mampu, apa yang harus kita lakukan kembali? Ya, yang pertama saya ingin mempertegas gitu. Dewan ini kan juga pemerintah, itu undang-undangnya. Pemerintah daerah itu kan gubernur dewan. Artinya tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan dewan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam perspektif pemangkasan anggaran, nggak bisa juga dipilah-pilah gitu. Kalau dewan dikit aja mangkasnya, enggak. Aturan SKP Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tegas. 50% belanja barang dan jasa dan 50% belanja modal. Berarti bukan hanya pemerintah ya? OPD. Tinggal lagi kami ingin mempertanyakan pemangkasan yang sudah dimintakan persetujuan, dilaporkan, bukan persetujuan ya, karena persetujuan nanti di perubahan anggaran. Dilaporkan ke Dewan itu, apakah sudah mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar memangkas 50% belanja barang dan jasa dan 50% belanja modal, gitu ya. Artinya ketika itu diberlakukan di setiap OPD, ya karena sekretariat Dewan ini juga OPD. Jadi bagi kami, kalau ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan COVID, kenapa tidak? Kita berharap, sudahlah cepatlah wabah COVID ini berlalu, supaya aktivitas pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Bayangkan tadi Pak Gubernur ngomong begini tadi, sulit mau ketemu stafnya juga berjarak, jadi tidak komunikatif katanya tadi. Tidak komunikatif ya? Oleh karena itu kita berharap seperti itu juga. Kalau COVID berlalu, program pembangunan bisa berjalan, program Pak Gubernur, ekonomi bisa bertumbuh, masyarakat bisa beraktivitas secara ekonomi, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, dan kehidupan akan normal kembali. Nah, untuk menormalkannya itu juga peran pemerintah cukup besar. Berarti kalau misalnya para netizen menanyakan DPRD dipotong juga nggak anggarannya, pasti dipotong ya? Tegas dipotong? Tegas dipotong, terutama perjalanan dinasnya. Jadi nggak ada lagi perjalanan dinas anggota Dewan? Ada. Dirasionalkan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri maksimal. Ya. Dan itu kita pola maksimal. Kita serahkan dengan pemerintah. Kita ngikut saja. Karena memang mau jalan kemana sekarang? Ya. Ya kan? Jadi benar-benar anggota Dewan ini sebenarnya sekarang ini pihaknya adalah ke masyarakat total ya, nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan sama sekali. Di pandemi ini dikatakan tidak bekerja, salah. Buktinya agenda pemerintah LKPJ tetap jalan, tahapannya jalan. Kita hearing dengan mitra kerja juga jalan, kemudian kita bisa turun juga melihat pekerjaan-pekerjaan untuk mengevaluasi dan mengeluarkan catatan strategi juga jalan. Artinya apa? Peran Dewan, fungsi Dewan itu jalan di 3 fungsi itu di tengah pandemi. Tapi tingkat kesangarannya mungkin agak diredam. Saya kira persoalan sangat itu tergantung dengan tensi kan. Ya kalau tensinya serius, pemerintahnya juga serius, uangnya banyak berkurang, ya otomatis DPR membahas marah. Dengan cara yang berbeda dengan hari-hari biasa. Tapi sebenarnya kenapa DPR akhirnya melepas perjalanannya? Karena namanya kami ganti. Refocusing anggaran kami sebut perjalanan dinas menjemput COVID-19. Oh gitu. Jadi semuanya dialihkan ya, dialihkan. Dalam posisi hari ini tidak ada pembedaan. Saya kira sudah kita apresiasi kerja pemerintah. Hanya saja yang harus dilakukan, ini kritisi dari kami di Dewan terhadap pemerintah, karena yang mengeksekusi kan pemerintah. Kami tidak bisa mengeksekusi program kegiatan. Bagaimana uang yang 200 miliar itu bisa segera dilaksanakan? Memang banyak persoalan, Mel. Misalnya
data orang miskin kita tidak pernah sinkron. Di satu sisi harus TN2 apa namanya tim koordinasi nasional, TNT2K. Tapi di sisi lain ada orang yang wajib dan patut mendapat, tapi dia tidak masuk dalam daftar. Ya, benar. Pertanyaan sekarang, berhak nggak diterima? Dalam versi administrasi, ketika dia tidak masuk dalam daftar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nggak bisa dia menerima, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ini uang negara, uang rakyat. Jadi ini memang aturannya pun Bapeda juga menyampaikan ini tidak boleh tumpang tindih. Jika memang diberikan dari provinsi, tidak boleh dari pusat, kabupaten, kota, seperti itu. Ini kapan sih selesainya, Bang Doni? Apanya, sorry? Datanya kapan sih selesainya dan JPS bisa? Sudah selesai. Karena begini Mel, sama dengan pusat sekarang menyerahkan kepada kita, daerah ini kami ada uang untuk 105.000 kepala keluarga. Tapi tolong nama-namanya dari Anda ya. Kenapa? Karena pusat memang tidak punya warga. Yang punya warga itu kan adalah kabupaten kota. Bupati dan gubernur. Nah, bupati dan gubernur pun tidak punya warga gitu loh. Jadi sekarang gubernur juga punya kebijakan untuk mengalokasikan, sebagaimana disampaikan oleh Sekda dalam rilis resminya kemarin itu, 30.000 KK akan kita bantu. Tapi sekarang 30.000 KK-nya yang mana kita kembalikan kepada kabupaten kota. Tolong kasih tahu KK mana yang akan kita bantu dengan persyaratan. Jadi artinya kita bikin koridor dengan persyaratan dia tidak dibantu melalui program PKH. Dia sudah dia masuk dalam DTKS tetapi belum mendapatkan bantuan. Dia tidak masuk dalam program prakerja. Satu lagi, dia tidak dibantu oleh kabupaten kota. Nah terakhir, karena ada filosofi lagi, memberikan bantuan ini selain untuk menjaga momentum momentum sekarang, menjaga paling tidak kemampuan ekonomi, meningkatkan daya beli karena Bang Oji tadi, kan? Kita juga meminta agar ingin memastikan bahwa program pemerintah ini jalan. Apa program pemerintah itu? Menunda penyebaran, menurunkan probabilitas COVID, kemudian mengurangi resiko. Dari kan cuma 2 syaratnya sekarang. Caranya ya, selain pola hidup bersih tadi mengurangi resiko, kemudian yang pemerintah bisa lakukan sekarang, tolong social distancing, tolong physical distancing. Nah sekarang kan kenyataannya tidak, masih banyak berkumpul, tapi berkumpul datang untuk meminta, minta bansos. Ini coba kita masukkan dalam kriteria. Jadi kalau Anda minta bansos tapi Anda punya toko tapi belum tutup, nanti dulu karena Anda mengundang orang yang nanti akan membuat resiko penyebaran COVID-19 makin. Jadi memang semua gerak-geriknya harus disesuaikan. Ini itu harus dari kita semua. Kita belajar dari Amerika sekarang. Di mana? Di New York, di Amerika sekarang sudah ada 25 juta lebih pengangguran baru akibat ekonomi. Kemudian mayat-mayat yang sudah meninggal di New York itu tidak diproses, dibiarkan di pinggir jalan. Masya Allah, negara Amerika yang sangat kuat sekali dengan seluruh sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, segala macam, itu tidak mampu. Lah bagaimana Jambi? Saya ditanya Jambi, mohon maaf, kata Bang Oji, tidak kuat kita Bang. Bertambah panjang ini pandemi, maka selesailah kita semua. Saya membayang sesuatu hal yang paling buruk sekarang dalam mimpi. Tapi kemudian itu tidak terjadi. Bang Oji, kalau misalnya kita bicara tentang pandemi, tapi kan kebanyakan netizen, masyarakat juga jahil nih di media sosial. Jangan sampai ini menjadi ajang untuk pencitraan kepala daerah dan lain sebagainya. Dewan melihat saya tidak bagaimana? Melihat itu ya. Sekarang lebih penting nyawa manusia daripada pencitraan ya. Dan ini terbukti gitu. Pemerintah pusat sudah tidak berpikir lagi kapan pilkada kan? Artinya apa? Kan semua pemerintahnya fokus gitu untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi ya kami mohon juga kepada masyarakat Jambi, masyarakat netizen kita di media sosial juga bisa memahami secara baik lah ya. Jangan memunculkan isu-isu yang menurut saya memancing untuk salah sangka, salah pendapat. Tapi semua orang bergerak. Coba bayangkan, seluruh NGO, seluruh organisasi kepemudaan masyarakat, dia peduli COVID, organisasi mahasiswa, misalnya HMI, PMI dan lain sebagainya, pemahaman dia. Lihat itu betapa pedulinya. Kemudian di media sosial juga ada misalnya artis mengumpulkan dana. Itu dalam rangka untuk semuanya sama tujuannya. Ingin wabah COVID-19 ini juga cepat berakhir. Kalau cepat berakhir kan semua hidup normal lagi.
Ya kan? Jadi nggak ada pencitraan ya Tidak kalau ada, dalam kondisi ya ini? harusnya tidak ada pencitraan. Harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada pencitraan. Nah, kalau saya berpikirnya begini, silakan pencitraan. Aha. Ya, cuman kita kumpulkan sama-sama gitu. Artinya jangan sampai Ya nggak mungkin lah, masa seluruh kandidat bersama-sama memerangi COVID, membagi beras sembako, semuanya parsial. Menurut saya sih itu sudah terabaikan lah ya. Jadi saya kira kita fokus saja, sudahlah seluruh komponen bangsa ini, komponen seluruh masyarakat Jambi, mulai dari pemerintah sampai masyarakat, yuk kita sama-sama gitu perangi COVID ini. Dengan cara tadi protokoler COVID ini juga jaga jarak sosial. Jadi ngebantu itu nggak harus dia yang turun. Ngebantu kan nggak harus pakai duit kan. Iya. Ya, misalnya physical distancing 1 meter, 2 meter itu sudah bagian dari upaya kita untuk memutus penyebaran COVID, menggunakan masker, PHBS yang kata Pak Doni tadi kan. Jadi saya kira, ayo mari sama-sama kita bahu-membahu seluruh komponen ini, bagaimana wabah penyakit COVID ini juga bisa segera berakhir di Jambi ya. Sudah terlalu lama stay at home. Stay at home nanti kebanyakan malah lesu lagi ya. Saya khawatir nanti stay at home malah populasi jumlah penduduk kita meningkat. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan karena di segmen terakhir ini kita juga ingin kepastian juga dari Dewan dan juga pemerintah provinsi, Bang Doni dan juga Bang Oji, apa sih prioritas yang digadang-gadangkan tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini, apakah bisa berjalan setelah jeda pariwara berikut ini? Jambi Parlemen langsung dari Aula Bapeda Provinsi Jambi kembali bersama Anda ketika bicara tentang proyek-proyek pembangunan yang diidamkan beberapa tahun yang lalu, dan kita membicarakan itu impiannya besar sekali untuk Jambi. Ujung Jabung Bang Oji masih prioritaskah dalam pemikiran Dewan? Saya kira kalau cerita prioritas ya prioritas, karena itu menjadi janji politik juga sebenarnya dari kepemimpinan gubernur sebelumnya. Tetapi di wabah COVID-19 ini kita juga harus memilah-milah mana yang menjadi prioritas yang harus kita dahulukan. Misalnya tadi pembebasan lahan, terpaksa itu menurut hearing kami dengan PU itu di pending dulu gitu, karena mungkin bisa ditunda tahun yang akan datang gitu ya. Kemudian kami menyetujui refocusing dan realokasi anggaran ke PU-an ini di Komisi 3 mengarah kepada infrastruktur yang mendukung sektor perekonomian. Itu aja tuh. Yang mendukung. Artinya jangan sampai nanti kondisi jalan tuh harus mantap sebenarnya. Itu harus dipastikan, harus dijamin itu. Supaya nanti roda perekonomian tetap bisa bergerak gitu. Jangan nanti akibat jalan buruk, sembako kita jadi mahal dan sebagainya. Itu kita pastikan dulu. Kemudian infrastruktur lainnya yang bersifat mendesak yang harus ditangani gitu. Misalnya ketika kita bicara ketersediaan pangan gitu ya, kita tidak mungkin membiarkan jaringan irigasi itu tidak terbaiki gitu, sehingga petani tidak bisa nanam padi. Bayangkan kalau ketahanan pangan kita sudah mulai menurun, lebih parah lagi kita ini kan, orang nggak bisa makan kan gitu. Mau bersuasembada beras juga sulit. Makanya kita sepakat apa yang diusulkan oleh pemerintah itu kami diskusikan, dan ternyata kesimpulannya adalah proyek-proyek yang tetap dilaksanakan itu mengarah pada untuk menjaga stabilitas ekonomi kita di Provinsi Jambi. Tapi bagaimana mengenai penjabaran pemerintah Provinsi Jambi yang menyatakan akan fokus pada penanganan pembangunan di fasilitas umum Candi Muara Jambi? Nah, itu juga karena bukan mitra kerja kita di Komisi 3, kami tidak mendalami itu. Ya, mungkin Pak Doni bisa menjelaskan nanti, karena konsepnya kan awalnya dibahas oleh pemerintah dalam tanda petik dengan TAPD-nya. Bisa mungkin Pak Doni jelaskan. Tapi kalau kita fokus saja ke PU-an dan perhubungan gitu. Dan kita sudah hearing, dan semua OPD siap untuk bagaimana mendukung program pemerintah Jambi ini dalam rangka untuk pencegahan COVID ini.
Oke. Itu dulu yang menjadi fokus, dan kita belum bisa merealisasikan mimpi-mimpi indah kita untuk tahun 2020 di tengah COVID ini gitu. Masih ada satu pertanyaan, tapi saya juga pengen tanya ke Bang Doni terkait hal itu. Fokus pembangunannya apa sih pemerintah Provinsi Jambi ketika menyatakan pembangunan fasilitas umum di Candi Muaro Jambi ini akan menjadi hal yang juga dipercepat oleh pemerintah Provinsi Jambi? Apa sebenarnya yang dikejar? Nah, gini, saya mau kasih PR sama Melan ini. Aha. Saya tidak mau jawab sekarang karena saya menghadirkan juga Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Pariwisata. Nah, dalam konsep besar saya sudah punya. Ya. Oke, berarti ini belum bisa dijawab saat ini ya? Ya. Oke. Jadi, saya pengen nantang lagi. Ya, harusnya to be continue, jangan sekali ini aja kan gitu. Iya. Ini nggak tuntas nih jawabnya nih, banyak persoalan Banyak yang ya? belum terungkap. Saya tidak mau sekarang ini dijawabnya sedikit, ini Oke. sedikit. Seperti ujung jabung tadi dijawab sedikit. Oke, tapi kalau mau khusus cerita tentang ujung jabung. tapi jawab sedikit dong Bang Doni tentang ujung jabung tadi, perspektifnya kalau Bang Oji bilang ini nggak usah dulu. Ujung jabung itu mimpi saya bersama Bang Oji 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang Oke. lalu. Nah, tapi saya sedikit agak kecewa dengan jawaban Bang Oji karena pembebasan lahan tahun depan itu dipakai juga untuk COVID. Sebenarnya begini, dari 2018 itu sudah ada anggaran untuk pembebasan lahan, tapi batal terus. Ya, sementara dari Jakarta udah nekan pada kita nih sekarang nih. Yuk kalau nggak punya lahan, kami nggak mau kerja di bilang. Nah, maksud saya, biarlah kita carikan sumber-sumber yang lain untuk penanganan COVID ini, sementara lahan ini kita teruskan. Kenapa? Karena tahun depan, insya Allah, kalau memang ekonomi kita sudah mulai rebound, ekonomi Indonesia maksudnya sudah mulai rebound, maka itu ada janji dari pemerintah pusat melalui Musrembang kemarin bahwasanya jalur ke ujung jabung itu mau diselesaikan. Oke, Nah, berarti tapi syaratnya adalah ya selesaikan pembebasan lahan. berarti angka refocusing saat ini ada tidak sudah yang menyentuh dari pembebasan lahan? Jadi saya meluruskan gitu, pembebasan lahan ini misalnya Aha. kita anggarkan 40 miliar, mungkin tidak seluruhnya gitu. Karena itu kan masuk kategori belanja barang dan jasa yang menurut saya kan masih bisa ditunda. Mungkin beda persepsi saja dengan Pak Doni, karena ini kan konektivitas perencanaan antara pusat dengan daerah. Mungkin Pak Doni berkompeten menjawab itu, tidak pada tataran saya sebagai Ketua Komisi 3. Kami melihat bahwa kalau ini masih bisa ditunda sebentar saja sampai dengan wabah ini berakhir, tapi nyawa manusia terselamatkan. Tapi dengan catatan benar-benar nih, gugus tugasnya bekerja. Saya lihat ini luar biasa, gugus tugas ini kerjanya siang malam ya, melaporkan perkembangan itu, juga pihak rumah sakit juga bekerja dengan baik. Nah, kita berdoa sajalah ya, di tengah pemangkasan infrastruktur menjadi 477 dari 423 miliar. Ya. Ini juga memang sulit bagi Bapeda, bagi PU, bagi Komisi 3 untuk memutuskan, tapi itu harus diputuskan. Ya. Nah, ternyata itu keputusnya 477. Bukan angka yang sedikit dari 823. Berarti angka dari 400-an itu ada termasuk Masih dalam ada, pembebasan cuman lahan. mungkin Oke. saya koreksi, tidak misalnya sepenuhnya kalau 40 mungkin ada di rasionalisasikan. Semuanya itu kan belanja barang dan jasa. Berarti masih ada anggaran belanja untuk modal, itu. ya? Mohon maaf, belanja modal yang kita barang dan jasa yang kita harus kita refocusing dan realokasi. Prinsipnya sudah enak nih, pemerintah dengan Dewan sudah clear nih urusan COVID-19 ini, pemahamannya sama gitu. Penyebaran virus harus dihentikan, rakyat harus diselamatkan. Oke. Itu kuncinya. Berarti ini masih ada pekerjaan itu walaupun tidak total. Tidaklah se ekstrim lah gitu ya. Bukan artinya dipotong habis-habisan tapi ya. Ingat ya, saya katakan tadi, saya koreksi lagi, yang saya katakan cut off ini mengantisipasi seandainya 23 September belum reda nih. Kita mau ngadu kemana nih? Ya kan? Sementara waktu uang sudah habis dibelanjakan. Kita tidak punya cadangan fiskal yang begitu cukup untuk mengantisipasi perkembangan COVID yang menjadi unpredictable pemerintah. Artinya kalau 23 September ini kan 7 Juni nggak tercapai, 23 September nggak tercapai, maka nanti tembus di Januari gimana? Koreksi lagi. Kalau kita bekerja mengkoreksi, makanya sudahlah kita prihatin aja lah tahun ini memang Allah SWT memberikan cobaan di tengah bulan suci Ramadan, tidak boleh marah-marah ya. Kita luruskan sajalah niat pemerintah untuk membantu rakyatnya itu. Oke. Satu pertanyaan netizen lagi nih Bang Oji, untuk menjawab kejenuhan Kota Jambi, infrastruktur Kota Jambi, sebenarnya Dewan menginginkannya seperti apa sih? Kami sudah ingatkan ya PU. Saya ingin mereview sedikit lah. Jangan
kesannya jelek sekali dengan DPR, wabil khusus Komisi 3. Infrastruktur yang mendukung perkotaan itu kita bukan tidak setuju, kita menunda. Dan kemarin hearingnya kita dorong juga. Kita dorong sejauh mana persiapan PU dalam rangka pembebasan lahan. Kemarin sudah dijawab oleh Kadis PU, alhamdulillah. Oh ternyata kalau tidak maupun masyarakat, maka kita gunakan kerangka regulasi dan tidak menyalahi aturan hukum. Undang-Undang nomor 2 itu bisa dititipkan. Yang penting pembangunan untuk publik, untuk masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilaksanakan. Jadi kalau nanti COVID ini sudah berakhir, ekonomi bertumbuh, ya simpang maya macet lagi gitu. Nah tapi harus dipersiapkan dong. Ya, tahun berikutnya harus siap itu. Ya, pemindahan instalasi kabel, air minum, kemudian jaringan listrik, itu harus clear dulu dan itu harus dianggarkan. Tetap kita dorong, ya. Tidak ada kata jenuh. Jenuhnya hari ini kita tidak bisa berbuat karena memang uang kita banyak untuk dialihkan untuk pandemi COVID ini dan dialihkan lantaran 3 hal tadi kata Pak Doni. 1, kemampuan keuangan negara fiskal yang mulai menurun akibat realokasi anggaran untuk COVID. Yang kedua, kegiatan ekonomi harus didorong. Yang ketiga, jaring pengaman sosial tadi juga harus diberdayakan. Nah, yang paling penting kita bisa pahami seluruh masyarakat akibat COVID ini, PAD kita yang 1,4 triliun itu terkontraksi akibat orang menunda pembayaran pajak, membayar retribusi dan lain sebagainya. Sehingga ini juga yang memperparah kondisi fiskal kita. Coba kalau PAD-nya nggak menurun, mungkin nggak separah ini kan. Oke, terakhir Bang Doni, strategi khusus yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi menyikapi pandemi ini apa saja sih yang lagi memang dipersiapkan agar tepat sasaran, kata Bang Oji tadi, jangan ngambur-ngamburin uang aja loh, tapi ini sorotan tajam kemana-mana. Iya, sebenarnya begini, kan sudah ada strategi dari pusat, strategi terpimpin apa istilahnya sekarang. Sudah fokusnya sama-sama sekarang. Sektor kesehatan masih nomor 1, tidak melupakan sektor pendidikan, tapi sektor kesehatan sekarang di nomor 1 kan. Untuk realokasi anggaran, refocusing anggaran sekarang itu. Dan jaring pengaman sosial. Ya, jaring pengaman sosial. Nah itu kita kejar itu, dikejar beres dulu. Karena kemarin juga pada saat musrenbang nasional kan diingatkan bahwa belum tentu kita mampu melaksanakan recovery ekonomi di tahun 2021. Jangka pendek ya. Nah, ada kemungkinan nanti, bukan tidak mampu melakukan, ada kemungkinan nanti di tahun 2021 kita hanya mampu melaksanakan recovery saja, gitu loh. Jadi kapan kita bisa rebound? Insya Allah katanya 2022. Insya Allah 2022. Jadi kenapa? Mereka ternyata pusat dan kita juga sekarang, termasuk Bang Oji tadi menyampaikan, tidak langsung bahwasannya apabila pandemik ini panjang ceritanya, maka kita tidak tahu bencana berikutnya apa lagi yang terjadi di sini. Apakah bencana sosial? Sekarang tidak diperhitungkan adalah bencana sosial akibat pandemik. Sekarang baru bencana kesehatan. Yang pastinya bencana sosial dan ekonomi. Orang sudah mulai miskin, sudah mulai garang. Nah, Indonesia nanti jadi apa? Dan ini harus menjadi perhatian. Gitu. Satu kalimat dong Bang Oji untuk menjadi penutup kita, apa yang harus kita lakukan bersama masyarakat Indonesia dan juga Provinsi Jambi khususnya bersama pemerintah daerah nih, Dewan bersama-sama untuk mengontrol semuanya agar berjalan dengan benar? Ya, kita harus bersatu. Tidak ada kata lain kecuali bersatu. Bersatu itu ya kompak. Kompak itu ya jangan saling menyalahkan gitu. Nanti DPR nyalakan pemerintah, pemerintah juga nyalakan DPR, masyarakat nyalakan pemerintah. Semua komponen harus bekerja bersama-sama secara masif kita cegah penyebaran COVID-19 ini di Provinsi Jambi gitu kan. Dan hari ini sudah angkanya memperhatikan 42 atau 43 ya. Ya 43 sekitar. Dan baik, ini jangan sampai naik lagi lah ke belakang. Tapi dengan 43 ini berarti kan kemungkinan terjadi transmisi lokal. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Oji dan juga Bang Doni. Kita berharap pandemi virus corona ini segera berakhir dan Provinsi Jambi dapat terbangun dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.